Indonesia nampaknya memang akan menjadi kekuatan militer utama di Asia Tenggara, melampaui Malaysia. Jika boleh berasumsi, Indonesia jangan lagi melihat Malaysia sebagai perbandingan kekuatan militer. Indonesia harus melihat jauh ke militer Australia sebagai perbandingannya daripada Malaysia. Atau, kalau mau lebih muluk lagi, Indonesia bisa mengejar kapasitas militer Jepang yang mampu bertempur seimbang melawan China. Sebab militer Malaysia nasibnya lebih buruk dari Indonesia. Terlebih soal alutsista, Malaysia jelas tertinggal jauh saat ini dengan Indonesia. Memang, pada tahun 2000 hingga 2009, Malaysia boleh jumawa beli alutsista ke sana kemari mengalahkan Indonesia. Namun, ketika Indonesia sudah menerapkan minimum essential force, nampak militer Malaysia bukan tandingan berarti. Ketika Malaysia berhenti membeli alutsista karena tak punya duit, Indonesia justru kebalikannya. Oke, sebelum melanjutkan video ini, Mimin ingetin dulu buat klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa, aktifkan tombol lonceng notifikasinya juga. Indonesia membeli beragam alutsista, mulai dari kapal selam, kapal perang, tank, helikopter, hingga penambahan senjata perseorangan. Bahkan hingga detik ini pun Indonesia masih kalah belanja, yakni jet tempur Rafale dan F-15 Eagle II. Jelas bahwa Indonesia saat ini tak punya uang untuk membeli keduanya. Apalagi ditambah dengan proyek KF-21 Boramae senilai kurang lebih 20 triliun rupiah. Tambah pusing lagi negara lain menduga-duga bagaimana militer Indonesia akan berkembang sekuat apa di masa depan. Sebetulnya Indonesia juga pusing memikirkan bagaimana cara membayar alutsista di atas. Akan tetapi kebutuhan mendesak akan modernisasi alutsista memaksa Indonesia belanja peralatan militer. Tapi ketika berbelanja alutsista, Indonesia harus cerdik membelanjakan uangnya. Salah satu syarat bila Indonesia membeli alutsista ialah adanya transfer teknologi atau paket offset yang menguntungkan bagi negeri ini. Misal, saat proses pembelian Su-35 yang akhirnya batal, Indonesia menyertakan skema imbal dagang dalam pembelian Su-35. Sehingga skema ini akan menekan pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia. Hal itu diakui sendiri oleh Rusia. Tawar-menawar inilah yang menjadi senjata utama Indonesia memperoleh alutsista terbaik dengan harga relatif miring. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru memilih menghamburkan uang plus dikorupsi anggaran pertahanannya. Kasus paling memalukan ialah proyek 6 unit fregat Going Class. Sudah mengeluarkan anggaran besar, Going Malaysia tak ada yang jadi. Padahal proyek sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu dan sampai saat ini belum jadi. Perbatasan laut negara dihadapkan pada persoalan tumpang tindih klaim, perambahan perairan oleh kapal atau kapal asing, serta perompakan dan perampokan di laut. Lantaran hal ini pula, Malaysia diremehkan negara lain. Terbukti saat kapal survei Cina lenggang kangkung di perairan Beting Ali tanpa bisa diusir oleh aparat Malaysia. Patut militer Malaysia sadari bahwa konflik bersenjata di Asia Tenggara yang bersumber dari Cina bisa datang sewaktu-waktu, dan Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk hal itu. Nah, gimana nih sob?
Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.